Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tumafiroh dari jurusan Bimbingan Konseling Islam 5A. Pada video ini saya akan membahas sedikit mengenai budaya dan gender. Apa ada kaitannya antara budaya dan gender? Mari kita simak pada video ini. Pembahasan yang pertama kita mulai dari budaya. Apa sih budaya itu? Budaya merupakan suatu hal yang bisa dijadikan sebagai identitas unik atau khas bagi suatu daerah di mana proses budaya terjadi secara turun-menurun. Jika didefinisikan, budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh seluruh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, budaya merupakan kepercayaan yang diturunkan secara turun-menurun. Ada beberapa unsur dalam budaya, diantaranya yaitu yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Dalam unsur ini mencakup segala gagasan atau aturan keagamaan. Yang kedua yaitu sistem dan organisasi kemasyarakatan, mencakup struktur kesepuhan adat, rapat, serta kelompok perkawinan. Unsur yang ketiga yaitu sistem pengetahuan, merupakan seperangkat unsur yang berkaitan dengan cara mengetahui hal-hal yang perlu diketahui seperti keadaan alam yang ada di sekitarnya, seperti flora, fauna, tubuh manusia, serta unsur yang keempat yaitu bahasa. Dari suatu suku pasti menunjukkan atau memiliki bahasa yang bervariasi atau berbeda. Unsur yang kelima yaitu kesenian. Unsur dalam budaya adanya kesenian diantaranya yaitu seni tari, seni rupa, dan berbagai karya sastra yang disebarkan melalui komunikasi lisan. Unsur yang keenam yaitu sistem mata pencarian hidup, seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi antar bahan baku, dan bahan makanan. Unsur yang ketujuh yaitu sistem teknologi dan peralatan, seperti pembuatan alat-alat produksi, wadah, serta senjata. Fungsi budaya itu sendiri yaitu sebagai suatu pedoman dalam berhubungan antar manusia atau kelompok, sebagai wadah untuk perasaan-perasaan dan renungan kehidupan, sebagai pembimbing kehidupan manusia secara umum, baik individu maupun kelompok, sebagai pembeda utama antar manusia sebagai makhluk berakal dengan makhluk yang lainnya, seperti binatang. Adapun wujud budaya yaitu gagasan dan aktivitas. Gagasan atau wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk dari ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan yang sifatnya abstrak dan tidak dapat diraba atau disentuh. Aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu sendiri atau sering kali disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini sendiri terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi satu sama lain. Adapun komponen utama budaya yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-material. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret, seperti mangkuk yang terbuat dari tanah liat, TV, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kebudayaan non-material adalah ciptaan abstrak yang diwariskan. Saya akan membahas mengenai gender. Apa sih gender itu? Gender diambil dari kata dalam bahasa Arab jinsiyun yang kemudian diadopsi dari bahasa Pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai gender. Gender diambil dari kata bahasa Arab jinsiyun yang kemudian diadopsi dalam bahasa Prancis dan Inggris menjadi gender. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam fungsi, peran, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat. Istilah gender dimunculkan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat bawaan atau kodrati dan mana yang merupakan bentukan budaya dan dikonstruksikan, dipelajari, dan disosialisasikan. Perbedaan dalam hal ini sangat penting, karena dengan mengenal perbedaan gender sebagai yang tidak tetap atau permanen, memudahkan kita untuk membangun gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki-laki secara lebih tepat dan sesuai dengan kenyataan dalam
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gender. Gender sendiri itu diambil dari kata dalam bahasa Arab, jinsiyun, yang kemudian diadopsi. Pembahasan Selanjutnya saya akan membahas mengenai gender. Gender sendiri diambil dari kata dalam bahasa Arab, jinsiyun, yang kemudian diadopsi dalam bahasa Prancis dan Inggris menjadi gender. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam fungsi, peran, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat. Istilah gender dimunculkan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat bawaan atau kodrati dan mana yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari, dan disosialisasikan. Perbedaan dalam hal ini sangat penting, karena dengan mengenal perbedaan gender sebagai sesuatu yang tidak tetap atau permanen, memudahkan kita untuk membangun gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki-laki secara lebih tepat dan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Konsep gender adalah suatu sifat yang melekat baik. Jadi, konsep gender di sini yaitu suatu sifat yang baik pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi atau dibentuk secara sosial maupun kultural dengan akibat terjalinnya hubungan sosial yang membedakan fungsi, peran, dan tanggung jawab dari kedua jenis kelamin tersebut. Gender bukanlah kodrat atau ketentuan Tuhan, karenanya berkaitan dengan proses keyakinan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan diharapkan untuk bersikap, bertindak, dan berperan sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya di mana mereka berasal. Jadi dapat disimpulkan bahwa gender merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan dikonstruksi masyarakat di berbagai sektor kehidupan manusia. Contohnya, norma yang berlaku di masyarakat adalah perempuan berada di ranah domestik sedangkan laki-laki di ranah publik. Hal ini sewaktu-waktu atau dalam kondisi tertentu sangat memungkinkan untuk dipertukarkan, sehingga kata gender harus dibedakan dengan kata seks atau jenis kelamin. Jenis kelamin sendiri merupakan persifatan atau pembagian dua jenis kelamin sendiri merupakan persifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Artinya, secara biologis tidak dapat dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Misalnya, seorang perempuan mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui, sedangkan seorang laki-laki menghasilkan sperma. Perbedaan gender tidak akan melahirkan sebuah masalah jika tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, kenyataannya yang menjadi persoalan adalah perbedaan gender dengan peran gendernya. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana kaum laki-laki maupun kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender meliputi marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, bahkan beban ganda. Jika kesetaraan gender dapat terwujud, maka itulah yang disebut dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu kondisi dan perlakuan keadilan terhadap perempuan dan laki-laki. Jika keadilan gender terwujud, maka diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara psikis, politik, dan sosial budaya dapat menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari perannya tersebut. Isu tentang perbedaan gender telah menjadi bahasan analisis sosial, menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan perubahan sosial, serta menjadi topik utama dalam perbincangan mengenai pembangunan dan perubahan sosial. Gender dipersoalkan karena secara sosial telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, hak, dan fungsi serta ruang aktivitas antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.
Peran gender diajarkan secara turun-temurun dari orang tua ke anaknya. Hal ini dimulai sejak anak berusia muda. Tanpa disadari, orang tua telah memperlakukan anak perempuan dan laki-laki dengan berbeda. Inilah kenapa ada hubungannya antara budaya dengan gender. Peran gender diajarkan secara turun-temurun dari orang tua ke anaknya. Hal ini dimulai sejak anak berusia muda. Tanpa disadari, orang tua telah memperlakukan anak perempuan dan laki-laki dengan berbeda. Inilah kenapa ada hubungannya budaya dengan gender. Budaya masyarakat memaknai gender sebagai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan secara genetis antara laki-laki dan perempuan tidak hanya berdampak pada persoalan sains saja, tetapi juga berdampak pada hak asasi masing-masing individu. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.